Avalon. I love that song. What the fuck? Halo Sounds People, jumpa lagi dengan Bos Kalva bersama Akbar di sini. Saya doakan semoga hari ini kabar kalian semua baik-baik saja ya. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan sequel dari film Zombieland dengan judul Zombieland Double Tap yang rilis di tahun 2019. Rumornya lebih kocak, lebih seru, lebih asik. Apakah benar begitu? Mari kita mulai saja ceritanya. Film memperlihatkan kondisi Amerika Serikat yang masih dalam kondisi apokaliptik. Namun kini ancaman akan lebih serius karena rupanya zombie telah berevolusi menjadi 3 jenis. Yang pertama zombie paling berbahaya karena kelincahan dan kekebalannya, bernama zombie T800. Dan yang kedua zombie Hawking dengan kecerdasannya bisa menjadi ancaman yang serius bagi umat manusia. Dan yang terakhir zombie yang bisa dibiarkan sajalah karena zombie ini zombie terbodoh atau dengan nama Homer. In a world without YouTube? Go! Lalu kita diperlihatkan 4 pembasmi zombie yang tidak lain ada si Jonas atau jomblo ngenes bernama Columbus dan si patua bernama Teles serta kakak adik si penipu cantik bernama Little Rock dan Wichita. Mereka masih berusaha bertahan hidup dan akan menjadikan gedung paling penting di Amerika Serikat yaitu White House sebagai base campnya. Dan setelah mereka membantai para zombie, akhirnya mereka pun berhasil masuk ke gedung tersebut. Mereka menikmati dengan hal-hal kecil yang merupakan bagian dari aturannya si Columbus. Dan di sini diperlihatkan ikatan hubungan mereka yang semakin erat bak keluarga. Seperti Teles yang menganggap Little Rock sebagai anaknya. Begitu juga jalinan asmara si Jonas dengan Wichita. Ape's blindfold fall off again? No, it did not fall off. I took it off. Is that better? Hingga akhirnya di suatu hari tepatnya di hari Natal mereka saling bertukar kado. Wichita memberikan kado berupa buku kepada Columbus, sementara itu Teles memberikan kado kepada Little Rock berupa pistol milik penyanyi favoritnya yaitu Elvis Presley. Namun dengan hadiah spesial itu Little Rock justru muncul sebuah niat untuk pergi dari gedung tersebut dikarenakan munculnya gejolak remaja yang menginginkan teman seusianya alias pacar. I actually think I'm gonna go shoot this right now. I think I saw some Z's. Not fucking Christmas. It's November 17th. Melihat hal itu sebagai kakak yang baik, Wichita pun tak membiarkan adiknya pergi sendiri. Sehingga dia pun pergi secara diam-diam menggunakan mobil Teles untuk menemukan teman seusia adiknya. Dan benar saja, di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang pemuda seusia adiknya. Dan setelah pemuda tersebut ikut dengan mereka di suatu tempat, adiknya dinyanyiin oleh si pemuda tersebut. Senyum bahagia pun terpancar di wajah adiknya. Namun hal itu justru membuat Wichita enak mau gumoh. Dalam hati berkata, dasar bocil dinyanyiin aja seneng, belum aja lu ngerasain LPG abis beras abis. Dan di sini diketahui jika dua sejoli ini membicarakan keniatan untuk pergi ke sebuah tempat bernama Graceland, yaitu sebuah tempat yang aman dan penuh dengan anak seusia mereka. Dan ternyata keniatan itu tanpa mengajak Wichita alias meninggalkannya. Sementara itu di sisi lain karena mobil kesayangannya dibawa Wichita, lantas Teles dan Columbus pun mencari mereka mengitari sebuah mall dengan menggunakan autopet. Dan rupanya di sana ada salah satu zombie. Lalu dengan santainya Teles menunjukkan cara membunuh zombie dengan baik. Namun Columbus mengatakan jika cara Teles masih kalah dengan seorang petani gandum yang mendapatkan penghargaan Zombie Kills of the Year karena membunuh zombie dengan cara... If you're keeping score, just went to Dave Sanderman of Riverside, Iowa. Congratulations, Dave.
Lalu di tengah pencariannya, si Columbus dikejutkan dengan munculnya seorang wanita. Sontak ia pun menembaknya karena mengira zombie. Dan si wanita ini memperkenalkan diri, dia bernama Madison. Dan dia mengatakan jika dirinya bisa selamat dari zombie karena bersembunyi di dalam lemari pendingin. Melihat hal itu, si Jonas pun tak membuang kesempatan untuk mengajak Madison ke base campnya guna mengobati kekecewaannya pada kepergiannya Wichita. Mine is just mostly stay in the freezer. Oh. You know, we're at the White House. The White House? Oh my god. Would you... Dan sesampainya mereka di base camp, si Madison yang baru singgah di tempat itu pun pura-pura mengajak Columbus untuk mengenalkan tempat-tempat di sana. Yang padahal itu hanyalah modus Madison yang menginginkan pengeboran sumurnya dengan alasan ia sudah lama di lemari pendingin sehingga pengen yang anget-anget. Nah loh, awalnya di sini Columbus menolak karena teringat dengan kekasihnya yaitu Wichita. Namun kan ancaman Madison yang mengatakan jika kamu nggak mau, aku bakal melakukannya sama si Pak Tua nih. Melihat hal itu, iman Columbus pun buyar dan dalam hati, rezeki kok ditolak. Humidity. Di tengah kebisingan pengeboran sumur, Teles terkejut mendengar suara dari kamar lain. Oleh karena itu ia pun berniat memeriksa kamar tersebut yang tak disangka ia bertemu Columbus terlebih dahulu yang telah selesai dengan pengeborannya. Lalu mereka pun mendobrak kamar tersebut. Oh, ternyata itu adalah Wichita yang setelah sebulan pergi ia kembali untuk mengabarkan jika Little Rock kabur bersama si pemuda hippie. Sontak mendengar kabar itu, Teles pun mengamuk. Dan kini mereka bersepakat untuk pergi mencari Little Rock. Tetapi sebelum pergi, di sini Columbus masih menanyakan perihal kepastian hubungannya dengan Wichita. Dan di sini Wichita mengatakan akan penyesalannya karena pergi tanpa izin, sehingga ia pun meminta maaf. Tapi tiba-tiba, Columbus, you coming back to bed? antara kepolosan atau kesengajaan Madison, kini hubungan Columbus pun hancur lagi guys. Namun di keesokan paginya, meski hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, mereka tetap melanjutkan pencariannya. Dan di sini Teles sangat bersemangat untuk berpetualang dengan mobil kesayangannya. Beast is back. I cannot wait to get my hand. Oh, rupanya semangatnya kembali luntur karena mobil kesayangannya telah berubah menjadi mobil butut. Itu karena Wichita yang membawa mobil butut tersebut setelah ditinggalkan adiknya yang pergi membawa mobil Teles. Meski penuh dengan rasa kesal, Teles pun tetap melanjutkan perjalanan. Series 60. No. You know, it Might takes... not be personal. That's like my whole thing. Yeah, you're right. It was personal. Yeah. Are way scarcer nowadays, thanks to years of neglect and decline. Singkat cerita, di tengah perjalanan tiba-tiba Teles menghentikan mobilnya secara mendadak yang mengakibatkan Madison terjatuh karena tidak melakukan aturannya Columbus yang keempat, yaitu kencangkan sabuk pengaman. Okay. Shoot. Forgot the seatbelt rule. Dan di sini Teles memberhentikan mobilnya secara mendadak adalah karena melihat mobil yang ia rasa lebih layak untuk perjalanannya. No way. Non-starter. Well, you know how I feel about... No, not that. What? That. Oh, yeah. I'm tiny. No, you're not. No, you are. No, you're not. No, you are. No, you're not. Mereka pun turun menuju ke mobil tersebut. Dan si Madison malah membuat ulah dengan langsung mau menaiki mobil itu yang mengakibatkan alarm mobil itu bunyi. Dan secara otomatis mereka pun siap beraksi untuk membantai para zombie yang datang. Dan di sini terlihat Madison yang tergigit sepatunya. Juga terlihat salah satu zombie jenis T-800 hingga akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan mobil tersebut. T-800s were a mutated strain of zombie. Stopped at nothing to devour their prey. What the... Transport can kiss my ass. Aduh, mau seperti apapun jikalau jodoh memang takkan terpisah. Layaknya Teles dengan mobil butut tersebut. Lantas mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan mobil butut tersebut. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba Madison muntah-muntah seperti terinfeksi zombie. Apakah karena gigitan yang tadi?
Entahlah, yang pasti di sini terdengar suara letusan dari senapan Columbus. Dan mereka pun melanjutkan lagi. Dengan jarak yang jauh, mereka pun saling bergonta-ganti dalam mengendarai. Hingga akhirnya mereka pun sampai di tujuannya, yaitu Graceland. Tapi entah kenapa tempat ini malah sepi. Yang pada akhirnya karena melihat itu mereka pun berhenti sejenak di sebuah penginapan guna menghilangkan rasa lelah. Respect. Oh yeah. Smells like a wet dog. That's not died. Sorry. Dan tak disangka di tempat itu banyak pernak-pernik dan aksesoris dari penyanyi favoritnya Telehes, yaitu Elvis Presley. Sehingga ia pun langsung bernyanyi diiringi piano. Namun tiba-tiba Start talking. my friends. Anybody else in here with you? No, just us. rupanya itu adalah seorang wanita yang tinggal di tempat itu. Dia bernama Nevada. Yang tak disangka si Nevada ini sefrekuensi dengan Telehes, yakni sesama penggemar Elvis Presley, sehingga menumbuhkan perasaan yang berbeda bagi Telehes. Finish off with a flourish. You ain't never caught a rabbit. You ain't nothing but a hound dog. Ain't no friend of mine. Sementara itu di lain tempat, Little Rock dan temannya telah sampai di tempat tujuannya yang bernama Babylon, sebuah tempat perpindahan dari Graceland yang menjadi tempat tujuan awalnya. Dan syarat masuk ke tempat tersebut adalah tidak membawa senjata. No guns, just hugs. Thanks. Welcome to Babylon. Kemudian kita kembali lagi ke tempat Nevada, di mana di suatu hari mereka kedatangan dua orang pembasmi zombie dengan menggunakan mobil truk besar yang diparkirkan tepat di atas mobil kesayangan Telehes, sehingga Telehes pun marah. No. Oh, my apologies, Tiny Elvis. Just didn't expect anything to be parked. Well, that's funny. When I parked in it, no one told me to pull out. Lalu mereka pun mengobrol cara mereka bisa bertahan hidup di tengah wabah zombie, yang ternyata mereka punya aturan-aturan juga, namun berbeda dengan aturannya si Columbus. I'm thinking about it. I have rules, which is like less biblical. Of rules without That cardiovascular fitness is his number 29, meaning warm up. Again, not a competition, but commandment number 45 for me. Mereka pun melanjutkan obrolannya di dalam ruangan, hingga tiba-tiba di luar datang para zombie. Dan dua orang pendatang pun menunjukkan aksinya. Namun bagi Telehes, aksi mereka benar-benar membahayakan keselamatan mereka sendiri. Dan tak lama kedua orang itu selesai dengan aksinya. Mereka mengatakan jika mereka sudah terbiasa menghadapi zombie-zombie seperti itu. Dengan penuh kesombongan tiba-tiba terlihat tanda-tanda jika mereka telah terinfeksi zombie, meski awalnya menyangkal. Terminator 2. Hasta la vista, baby. Lalu di hari berikutnya, Telehes, Columbus, dan Wichita pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan, juga meninggalkan si Nevada. Awalnya berniat menggunakan mobil truk itu. Namun karena Telehes tidak mahir mengendarai mobil truk itu, ya sudahlah, mereka kembali menggunakan mobil butut untuk melanjutkan perjalanan. Flagstaff was so great. Tetapi di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan sebuah truk es krim yang melaju. Oh, ternyata itu adalah Madison. you gotta be fucking. Madison pun ikut kembali dan menjelaskan tentang yang terjadi sebelumnya. Jika ia bukanlah terinfeksi zombie, melainkan karena si Madison alergi dengan kacang yang ia makan. Dan di sini diketahui jika kala itu Columbus hanya pura-pura menembaknya, sehingga ia masih hidup hingga kini. They're on wheels. Can't argue that logic. I really miss them. Hey. What? Hey. Hey. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuannya, yaitu Babylon. Namun sesampainya di sana, Telehes justru meledakkan mobil butut itu karena rasa kebenciannya. Babylon. I love that song.
Setelah mereka masuk ke tempat itu, ternyata benar saja Little Rock terlihat sangat-sangat bahagia karena berkumpul dengan teman-teman seusianya. Sehingga karena itu Teles pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Meksiko dan meninggalkan Little Rock, Wichita, dan Columbus di tempat itu. It's time. Gotta set out on my own adventures. It was someone else. Yeah, I'm pretty sure it was him. Hey. Dave. See you, pals. It's Tallahassee. I told you that. Sally Tally! You and the antelope play. Di dalam perjalanan, Teles bernyanyi untuk menghibur kesendirian dan kesepiannya. Tapi di tengah-tengah ia sedang menikmati perjalanannya, tiba-tiba ia melihat banyaknya zombie T-800 yang menuju ke tempat itu. Dikarenakan lampu cahaya dan suara petasan dari tempat tersebut, sehingga ia pun bergegas memutar balik untuk mengabarkan. Hey, T-800s, a whole swarm of them heading right this way. Stop the fireworks, stop the music, everybody. Kemudian mereka pun membuat rencana. Namun karena di tempat itu semua senjata telah dimusnahkan dan hanya tersisa bahan bakar minyak, mereka pun berencana membentuk formasi untuk menggiring para zombie ke dalam jebakan ledakan. Let's go, get up to safety. Here we go. Aksi pun berjalan dengan lancar. Mereka berempat kegirangan. Namun rupanya jumlah zombie yang mereka perkirakan lebih banyak dari perkiraan mereka. Sehingga kini mereka berempat pun hanya bisa pasrah. Di tengah kepasrahannya, tiba-tiba sebuah mobil truk besar datang yang tidak lain pastinya kekasih Teles, yaitu Nevada. Tetapi rencana hanyalah rencana, karena rencana kabur mereka kini berakhir terbalik. Sehingga mereka pun lari untuk melakukan rencana selanjutnya, yaitu dengan cara menggiring para zombie agar jatuh dari atas dengan umpannya, yaitu Teles. Dan rencana pun berhasil. Tallahassee! Come on, hang on, we're coming. Hold on! What should we do? Throw something at him. Oh shit. Okay, shit. Sorry. What? You hit me in the nuts with a hacky sack. Oh no! Setelah keberhasilan itu, suasana romantis tiba-tiba melingkupi tempat tersebut. Sehingga suasana itu pun tak disia-siakan Columbus untuk melamar pujaan hatinya, yaitu Wichita. Begitu juga yang dilakukan Teles. Namun si gadis kecil Little Rock tetaplah sendiri, karena si gondrong lebih memilih Madison. Dan film pun berakhir. Di akhir film diperlihatkan jika Nevada ikut dalam perjalanan mereka, dan di sini Columbus mengatakan sampai bertemu lagi. Apakah akan ada sequel ketiganya? Kita tunggu saja. Dan cukup sekian perjumpaan kali ini. Jika ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf. Jangan lupa bersyukur. Saya Akbar, sampai jumpa. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was